Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian, berikut saya lanjutkan contoh SKB Penyuluh Hukum bagian 4. Soal 1. Kegiatan penyebar luasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, demi tegaknya supremasi hukum adalah pengertian dari. Jawabannya B. Penyuluhan hukum. Soal 2. Tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian penelitian yang disusun oleh penyuluh hukum, baik perorangan atau kelompok, di bidang penyuluhan hukum adalah. Jawabannya A. Karya tulis atau karya ilmiah. Soal 3. Tugas pokok penyuluh hukum yaitu. Jawabannya A. Melakukan kegiatan penyuluhan hukum. Soal 4. Instansi pembina jabatan fungsional penyuluh hukum adalah. Jawabannya B. Kementerian Hukum dan HAM. Soal 5. Jabatan fungsional penyuluh hukum merupakan jabatan kategori. Jawabannya B. Keahlian. Soal 6. Jenjang jabatan fungsional penyuluh hukum yang paling rendah adalah. Jawabannya A. Penyuluh hukum pertama. Soal 7. Jenjang jabatan fungsional penyuluh hukum yang paling tinggi adalah. Jawabannya D. Penyuluh hukum utama. Soal 8. Untuk menduduki jabatan fungsional penyuluh hukum pertama, minimal pangkat atau golongan jabatan adalah. Jawabannya B. Pangkat penata muda, golongan ruang 3A, dan penata muda tingkat 1, golongan ruang 3B. Soal 9. Unsur dan subunsur kegiatan jabatan fungsional penyuluh hukum yang dapat dinilai angka kreditnya diantaranya adalah dari pendidikan yang meliputi. Jawabannya A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah atau gelar, diklat fungsional atau teknis di bidang penyuluhan hukum, serta memperoleh sertifikat diklat prajabatan. Soal 10. Penyebar luasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pengembangan kualitas penyuluhan hukum merupakan salah satu unsur dan subunsur yang dapat dinilai angka kreditnya dari kegiatan. Jawabannya B. Penyuluhan hukum. Soal 11. Untuk kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit terdiri dari. Jawabannya B. Unsur utama dan unsur penunjang. Soal 12. Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah 80% tidak termasuk subunsur pendidikan formal adalah angka kredit yang berasal dari unsur. Jawabannya A. Utama. Soal 13. Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah 20%. Angka kredit berasal dari unsur. Jawabannya B. Penunjang. Soal 14. Penyuluh hukum pertama, pangkat penata muda tingkat 1, golongan ruang 3B, yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi penyuluh hukum muda, pangkat penata, golongan ruang 3C. Angka kredit berasal dari subunsur pengembangan profesi. Disyaratkan paling kurang. Jawabannya C. 2. Soal 15. Penyuluh hukum muda, pangkat penata tingkat 1, golongan ruang 3D, yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi penyuluh hukum madya, pangkat pembina, golongan ruang 4A. Angka kredit yang berasal dari subunsur pengembangan profesi. Disyaratkan paling kurang. Jawabannya D. 6. Soal 16. Penyuluh hukum madya, pangkat pembina utama muda, golongan ruang 4C,
yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi penyuluh hukum utama, pangkat pembina utama madya, golongan ruang 4D. Angka kredit berasal dari subunsur pengembangan profesi. Disyaratkan paling kurang. Jawabannya D, 12. Soal 17. Penyuluh hukum utama, pangkat pembina utama golongan ruang 4E. Setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi. Paling kurang, jawabannya C, 25 angka kredit. Soal 18. Apabila ada dua penyuluh hukum yang secara bersama-sama membuat karya tulis atau karya ilmiah di bidang penyuluhan hukum, maka ketentuan angka kredit yang diberikan adalah, jawabannya A, penulis utama 60% dan penulis pembantu 40%. Soal 19. Apabila ada 3 penyuluh hukum yang secara bersama-sama membuat karya tulis, karya ilmiah di bidang penyuluhan hukum, maka ketentuan angka kredit yang diberikan adalah, jawabannya B, penulis utama 50% dan penulis pembantu masing-masing 25%. Soal 20. Apabila ada 4 penyuluh hukum yang secara bersama-sama membuat karya tulis atau karya ilmiah di bidang penyuluhan hukum, maka ketentuan angka kredit yang diberikan adalah, jawabannya C, penulis utama 40% dan penulis pembantu masing-masing 20%. Soal 21. Soal 21. Penyuluh hukum yang secara bersama-sama membuat karya tulis atau karya ilmiah yang terdiri dari penulis utama dan penulis pembantu, maka ketentuan sebagai penulis pembantu paling banyak berjumlah, jawabannya B, 3 orang. Soal 22. Salah satu syarat PNS yang diangkat pertama kali dalam jabatan fungsional penyuluh hukum adalah, jawabannya B, pangkat paling rendah penata muda golongan ruang 3A. Soal 23. Pengangkatan PNS dari jabatan lain dalam jabatan fungsional penyuluh hukum harus memenuhi syarat. Di antaranya, jawabannya D, memiliki pengalaman di bidang penyuluhan hukum paling singkat 2 tahun. Soal 24. Penetapan formasi jabatan fungsional penyuluh hukum didasarkan pada indikator peta penyuluhan hukum meliputi, jawabannya A, letak geografis, jumlah penduduk, dan permasalahan hukum. Soal 25. Pada awal tahun setiap penyuluh hukum wajib menyusun sasaran kerja pegawai atau SKP yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun berjalan. SKP disusun berdasarkan, jawabannya B, tugas pokok penyuluh hukum sesuai dengan jenjang jabatannya. Soal 26. Keanggotaan dalam organisasi profesi, keanggotaan dalam tim penilai, perolehan penghargaan atau tanda jasa, dan perolehan ijazah atau gelar kesarjanaan adalah beberapa unsur dan subunsur yang dapat dinilai angka kreditnya dari kegiatan. Jawabannya C, penunjang tugas penyuluh hukum. Soal 27. Ukuran kriteria kemampuan yang meliputi aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan tugas jabatan secara profesional di bidang penyuluhan hukum merupakan, jawabannya A, standar kompetensi jabatan fungsional penyuluh hukum. Soal 28. Karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan atau fungsi jabatan adalah pengertian dari, jawabannya A, kompetensi kerja. Soal 29. Pengetahuan yang dimiliki penyuluh hukum berupa fakta, informasi,
keahlian yang diperoleh seseorang melalui pendidikan dan pengalaman, baik teori maupun pemahaman praktek, dan berbagai hal yang diketahui oleh penyuluh hukum melalui pengalaman suatu fakta atau situasi dalam konteks pekerjaan adalah pengertian dari. Jawabannya B. Pengetahuan kerja. Soal 30. Keterampilan penyuluh hukum untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang meliputi keterampilan melaksanakan pekerjaan individu, keterampilan mengelola sejumlah tugas, merespon dan mengelola kejadian kerja atau masalah kerja, keterampilan khusus yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu di tempat tertentu, keterampilan beradaptasi adalah pengertian dari. Jawabannya C. Keterampilan kerja. Soal 31. Perilaku penyuluh hukum yang menekankan aspek perasaan dan emosi berupa minat, sikap, apresiasi, dan tata cara penyesuaian diri terhadap pekerjaan adalah pengertian dari. Jawabannya D. Sikap kerja. Soal 32. Gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan pekerjaan yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi adalah pengertian dari. Jawabannya A. Peta kompetensi. Soal 33. Berdasarkan pada lingkup dan cakupan kegiatan penyuluhan hukum, peta fungsi potensi jabatan fungsional penyuluh hukum diantaranya meliputi. Jawabannya B. Perencanaan kegiatan penyuluhan hukum, penyelenggaraan penyuluhan hukum. Soal 34. Mengaktualisasikan budaya hukum, mengorganisasikan pekerjaan, melakukan komunikasi dialogis merupakan peta fungsi utama penyuluh hukum dari. Jawabannya C. Pengembangan diri penyuluh. Soal 35. Mengumpulkan dan mengolah peta penyuluhan hukum, menyusun program penyuluhan hukum merupakan peta fungsi utama penyuluhan hukum dari. Jawabannya D. Persiapan penyuluhan hukum. Soal 36. Menyusun materi penyuluhan hukum, membuat dan menggunakan media penyuluhan hukum, menerapkan metode penyuluhan hukum, menumbuh kembangkan kelompok kadarkum atau DSH merupakan peta fungsi utama penyuluh hukum dari. Jawabannya C. Pelaksanaan penyuluhan hukum. Soal 37. Kompetensi penyuluh hukum merupakan kebulatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terwujud tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas penyuluhan hukum. Kompetensi tersebut meliputi. Jawabannya A. Kelompok umum atau dasar, kelompok inti atau fungsional, kelompok khusus atau spesialisasi. Soal 38. Penyuluh hukum yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar. Jawabannya D. 100%. Soal 39. Penyuluh hukum yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar. Jawabannya B. 80%. Soal 40. Calon PNS dengan formasi jabatan fungsional penyuluh hukum harus mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang penyuluhan hukum setelah diangkat sebagai PNS paling lama. Jawabannya 3 tahun. Soal 41. PNS yang telah mengikuti dan lulus diklat fungsional penyuluh hukum harus diangkat dalam jabatan fungsional penyuluh hukum. Pengangkatan tersebut paling lama. Jawabannya A. 1 tahun. Soal 42. Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap penyuluh hukum wajib mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan. Hasil catatan dan inventarisasi kegiatan tersebut
dituangkan dalam? Jawabannya B. Dupak atau Daftar Usul Penetapan Angka Kredit. Soal 43. Penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional penyuluh hukum dilakukan paling kurang. Jawabannya A. 1 kali dalam setahun. Soal 44. Penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat penyuluh hukum dilakukan paling kurang. Jawabannya B. 2 kali dalam setahun. Soal 45. Penyuluh hukum yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan atau pangkat setingkat lebih tinggi, maka bagaimana dengan kelebihan angka kredit tersebut? Jawabannya A. Angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan atau pangkat berikutnya. Sahabatku sekalian, demikian contoh SKB Penyuluh Hukum bagian 4. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.